Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah paket kebijakan di sektor keuangan untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam paket stimulus ekonomi jilid 3, setidaknya ada 6 kebijakan untuk mendorong kembali geliat ekonomi. Secara garis besar, 6 kebijakan itu mencakup perluasan usaha penitipan falas di bank atau trustee, pembentukan asuransi pertanian, revitalisasi modal ventura, pembentukan konsorsium, pembiayaan untuk industri ekspor dan ekonomi kreatif, serta UMKM. Kebijakan lain terkait dengan pemberdayaan lembaga ekspor, dan terakhir, penghitungan penyaluran kredit berdasarkan proyek. Ketua OJK Mulyaman Hadad mengatakan akan mendorong perluasan bank yang bisa menyimpan devisa hasil ekspor. Untuk itu, syarat-syarat bank yang bisa menyimpan devisa hasil ekspor akan diperlonggar. Perubahan-perubahannya yaitu pertama, jumlah banknya diperluas, ya, artinya tidak terbatas kepada beberapa bank saja, sebab selama ini hanya beberapa bank saja yang melaksanakan fungsi ini karena kemampuannya yang terbatas dan persyaratannya yang agak detail. Sekarang dengan persyaratan yang lebih mudah, kita harapkan jumlah bank yang bisa melakukan pengelolaan dana falas ini semakin hari semakin bertambah, sehingga dengan demikian tidak perlu harus menggunakan kantor bank asing yang ada di luar negeri, tetapi bisa menggunakan kantor bank yang ada di Indonesia, karena kemudian kegiatan pengelolaan dan falasnya sudah kita berikan keleluasaan. Jadi pada intinya membawa yang mungkin tadi biasa dilakukan di luar negeri bisa dilakukan aktivitasnya di dalam negeri. Adapun yang terkait dengan revitalisasi modal ventura, hal ini lebih berkaitan dengan pelonggaran aturan. Pelaku usaha yang bisa mendapatkan suntikan modal dari modal ventura tidak lagi harus berdasarkan hukum perseroan terbatas atau PT, namun juga bisa dalam bentuk CV. Kemudahan ini utamanya akan ditujukan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Nanti dana ventura ini merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan modal ventura yang berasal dari kumpulan dana-dana investor yang dikumpulkan dan kemudian diarahkan kepada penyertaan, ya, participation pada berbagai macam usaha produktif. Perluasan lain tidak hanya di bidang kelembagaan tapi di bidang kegiatan usahanya. Jadi kegiatan usaha tidak terbatas kepada penyertaan saham atau pembelian obligasi konversi sebagaimana diatur di aturan lama, tetapi perusahaan model ventura dapat juga menyalurkan pendanaan kepada usaha produktif, antara lain pembelian surat utang yang diterbitkan oleh UMKM termasuk oleh para startup. Terkait dengan pemberdayaan lembaga ekspor, OJK juga akan melonggarkan peraturan. Nantinya lembaga ekspor tidak lagi harus mengikuti ketentuan perbankan. Terakhir, OJK juga memberikan pelonggaran untuk pembiayaan bagi proyek. Dalam hal ini, penghitungan kualitas pembiayaan didasarkan pada proyek yang dikerjakan dan bukan didasarkan kepada pelaksana proyek. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.